Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Narti Gila, ia hanyalah gadis kecil manis di desa kecil bernama Sidamulih. Anak satu-satunya dari pasangan Pak Tarmo, seorang petani ulet, dan Bu Lastri, penenun kain lurik yang lemah lembut. Narti kecil dikenal pintar dan penyayang. Ia sering membantu ibunya menenun dan menemani ayahnya ke sawah. Meski hidup pas-pasan, keluarga itu penuh cinta. Ayahnya suka menyelipkan daun semanggi di balik telinganya dan berkata, "Ini untuk keberuntunganmu, Le." Setiap malam, Bu Lastri akan membacakan kisah wayang atau dongeng dari serat kuno. Tapi cerita yang paling Narti suka adalah tentang Sirkandi, perempuan tangguh yang tak takut berdiri melawan ketidakadilan. "Perempuan itu bukan lemah," kata ibunya. "Yang lemah itu adalah mereka yang menindas karena takut kehilangan kuasa." Narti tumbuh menjadi gadis yang anggun. Sifat lembutnya diwarisi dari sang ibu, tapi keberaniannya menyala dari didikan keras dan jujur sang ayah. Saat teman-temannya memanggil anak jalanan dengan sebutan anak liar, Narti justru mengajak mereka bermain. Ia bercita-cita menjadi guru TK. "Aku ingin semua anak merasa dicintai," katanya pada suatu malam sambil menatap langit. Namun, hidup tak selalu adil bagi mereka yang berhati baik. Ketika Narti menginjak usia 18 tahun, ibunya sakit keras. Pengobatan tak terjangkau. Warga desa memandang sebelah mata, hanya melihat keluarga miskin yang merepotkan. Narti menjual semua perhiasannya untuk membeli obat, bahkan menjahit baju untuk tetangga agar bisa menambah uang. Bu Lastri akhirnya meninggal dalam pelukan Narti. Tangisnya malam itu mengguncang rumah bambu mereka. Sejak saat itu, ayahnya, Pak Tarmo, jadi pemurung. Ia merasa gagal melindungi keluarganya. Tak lama kemudian, Narti menikah dengan pria kota bernama Herman, yang ia kenal saat mengajar sukarela di balai desa. Herman tampak baik, penuh janji dan senyum, tapi di balik itu semua tersembunyi niat busuk. Setelah menikah dan pindah ke kota, Narti pelan-pelan kehilangan dirinya. Herman ringan tangan, ia berselingkuh, berjudi, dan memaksa Narti menyerahkan semua simpanan keluarga. Dalam suatu malam kelam, saat anak mereka Tika sakit keras, Herman malah pergi bersama perempuan lain. Narti berlari ke rumah sakit sendirian. Namun, semuanya terlambat. Tika meninggal di pangkuannya. Itulah malam saat dunia Narti runtuh. Ia kembali ke desa dengan tatapan kosong dan tubuh yang lunglai. Ayahnya hanya bisa menangis saat melihat putrinya pulang dalam keadaan hancur. Namun, takdir belum selesai menyiksanya. Beberapa hari kemudian, Pak Tarmo meninggal karena serangan jantung, meninggalkan Narti sendirian yang patah dan retak jiwanya. Dari sinilah awal mula warga desa mulai melihat Narti berbicara sendiri, duduk berjam-jam di kuburan orang tuanya, atau menyanyikan lagu Nina Bobo di tengah jalan. Tapi mereka tak pernah tahu luka yang ia pikul. Tak pernah tahu gadis kecil yang dulu penuh harapan kini hanya sisa bayang-bayang. Dijuluki gila, dipukul, diusir, bahkan dilempari. Tak ada yang peduli hingga kematiannya membawa maut kembali pada mereka. Karena sebelum jadi pocong, Narti adalah anak yang baik. Dan sebelum dendam itu hidup, ia hanya ingin dicintai. Ia dikenal sebagai seorang ODGJ yang berkeliaran di jalan desa dengan pakaian compang-camping, rambut kusut, dan tatapan kosong. Orang-orang menyebutnya Narti gila, tanpa rasa hormat, tanpa empati. Tak ada yang tahu kisah hidupnya. Dulu, ia adalah seorang guru taman kanak-kanak, lembut dan penyayang. Tapi hidup menghantamnya tanpa ampun. Suaminya yang selingkuh, anak yang meninggal karena demam berdarah, orang tua yang sudah tiada, dan sanak saudara yang membuangnya, membuat pikirannya hancur. Sejak saat itu, ia hanya jadi bayang-bayang dari siapa dirinya dulu. Anak-anak desa sering mengejar Narti, menertawakannya, melemparinya dengan batu. Warga desa pun tak kalah kejam. Mereka mengusir Narti tiap kali ia berusaha
mencari sisa makanan di tempat sampah, atau sekedar berteduh di emper toko. "Pergi kau, dasar sampah, jangan cemari desa kami dengan bau busukmu." Suatu malam, musim hujan turun dengan deras. Narti terduduk di bawah pohon beringin tua di pinggir desa, menggigil dan kelaparan. Seorang pemuda iseng datang, disusul segerombolan lainnya. Mereka menendang dan memukulinya, tertawa seperti sedang menonton tontonan lucu. "Biar mampus sekalian," salah satu dari mereka berteriak. Pagi harinya, Narti ditemukan tewas. Tak ada yang mengurus jenazahnya dengan layak. Ia hanya dibungkus seadanya dan dikubur di dekat sungai tanpa nisan, tanpa doa. Sejak malam ke-40 setelah kematiannya, desa Sidamulih tak pernah sama. Suara kain gesekan terdengar dari kebun bambu. Bau anyir darah dan tanah basah menyelimuti malam. Anak-anak mulai kerasukan, menyebut nama Bu Narti sambil tertawa histeris. Yang pertama mati adalah bocah bernama Widi, yang dulu paling sering melempari Narti dengan batu. Ia ditemukan tewas di sumur tua, matanya membelalak, mulutnya terkoyak seperti berusaha menjerit. Lalu menyusul pemuda-pemuda yang dulu memukulinya. Mereka ditemukan tergantung di pohon, tubuhnya terbungkus kain putih seperti pocong, tapi dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Warga desa ketakutan. Setiap malam, suara tangisan dan tawa lirih menggema di angin. "Aku bukan sampah. Aku manusia. Aku cuma mau pulang. Pulang." Beberapa warga mencoba mengadakan doa bersama, namun selalu gagal. Pawang desa bahkan ditemukan tak bernyawa, dengan wajah membusuk, hanya sehari setelah mencoba mengusir arwah Narti. Satu-satunya yang selamat hanyalah seorang nenek tua yang dulu pernah memberi Narti sepotong roti ketika orang lain menolaknya. Nenek itu bersaksi bahwa ia pernah bermimpi didatangi Narti dalam wujud pocong, namun wajahnya tenang. Dan dia berkata, "Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan. Tapi engkau jangan takut. Terima kasih, Nek." Kini, desa Sidamulih menjadi desa mati. Rumah-rumah ditinggalkan. Hanya suara angin dan gema isak tangis yang masih terdengar dari arah kuburan tua. Dan jika malam cukup senyap, bisa terdengar suara langkah-langkah kecil dan tawa anak-anak yang menggema, sebelum digantikan suara jeritan mengerikan dan bau kain kapan yang membusuk. Setelah desa Sidamulih berubah menjadi desa mati, banyak orang mengira kutukan Narti akan berhenti di sana. Tapi dendam yang tumbuh dari penderitaan dan luka batin tak mengenal batas wilayah. Beberapa bulan setelah Sidamulih sunyi, kejadian aneh mulai muncul di desa-desa tetangga. Di desa Pelawangan, seorang kepala dusun yang sering memukuli anak buahnya ditemukan tewas di balai desa. Tubuhnya tergolek dengan wajah pucat, dan di dinding tertulis dengan darah, "Yang berkuasa bukan berarti semena-mena." Warga Pelawangan mengira itu ulah orang gila. Tapi malam-malam selanjutnya, satu persatu orang yang dikenal kejam dan suka memperlakukan orang lain seperti binatang mulai meregang nyawa. Salah satunya adalah seorang juragan kaya yang suka menindas buruh tani. Tubuhnya membusuk dengan mata terbuka dan mulut disobek lebar, seolah sedang menjerit dalam siksaan abadi. Tak lama, seorang pemuda bernama Rudi dari desa Jelegong mengaku pernah melihat sosok pocong perempuan berdiri di tepi sawah, tepat setelah ia menertawakan pengemis yang kelaparan. "Dia enggak lompat, dia melayang, tapi matanya kayak membakar jiwaku. Ada dendam, ada kesedihan yang dalam banget," kata Rudi gemetar.
Kabar itu menyebar seperti api. Warga dari berbagai desa mulai takut berbuat semena-mena. Tapi tetap saja, sebagian tetap keras kepala. Mereka menganggap itu hanya mitos. Sampai akhirnya di malam Jumat Kliwon, seluruh desa di wilayah timur dikejutkan oleh penampakan massal. Sosok pocong perempuan muncul di banyak tempat sekaligus. Di pematang sawah, di jembatan tua, di bawah pohon beringin. Bau busuk menyebar bersama suara-suara aneh. Keadilan tak selalu datang dari pengadilan. Yang tertindas kini punya penjaga. Beberapa orang bahkan kerasukan. Mereka menjerit-jerit, menuding ke langit sambil menyebut nama-nama orang yang menyembunyikan dosa. Mereka adalah koruptor desa, pemimpin lalim, tukang fitnah, hingga suami kejam yang menyiksa istrinya. Semua merasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang muncul dari penderitaan terdalam. Arwah Narti yang dulu dianggap gila, kini jadi pengadil dari kegelapan. Ia tak membunuh sembarang orang, hanya mereka yang pernah menindas, menghina, menyakiti, atau mengabaikan penderitaan sesama. Bahkan beberapa orang yang dulunya jahat tapi bertobat mengaku pernah didatangi Narti dalam mimpi, hanya untuk diingatkan, bukan dibalas. Seorang ustadz tua berkata dalam khotbahnya, barangkali ini azab, tapi juga peringatan. Selama masih ada yang tertawa atas penderitaan orang lain, selama masih ada yang memukul mereka yang lemah, pocong itu akan tetap berjalan dari desa ke desa.